Masya Allah, itu hebatnya si Mbak. Dari istiqomahnya sholat tahajud, dari istiqomahnya baca sholawat, dari istiqomahnya ibadah kepada Allah. Bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah memberikan maziyah, memberikan keistimewaan. Akhirnya saya datang juga ke rumah itu untuk membuktikan benar, ternyata adem rumahnya. Masya Allah. Di Cilongok sana, tapi orang Jawa. Rumahnya kecil. Betah saya ditinggal di rumah itu. Betah. Sebab ada anak perempuannya cakep. Iya. Makanya saya nggak ngajak-ngajak kaji pedi, habis sama dia mah. Atau dia mah bajingan. Agak saya. Saya nggak pernah ngajak, udah kalian gitu-gitu enggak. Itu khususan gitu. Nah, ini istimewa sih Mbak. Saya lihat langsung ternyata dia punya kamar untuk sholat, sejadahnya juga ngampar terus, ada tasbih di atas sajadah. Saya godek-godek. Iko sempet-sempet, Masya Allah, padahal jualan sayuran, tapi ibadah tidak mengurangi kehusuan. Nah itu. Jadi wali-wali Allah itu bisa berbicara dengan hewan-hewan. Nggak usah kiai, nggak usah ustad. Saya pernah ketemuan orang perempuan, si Mbak itu orang Jawa. Nah tinggal di Cilongok. Subuh habis saya turun masjid subuh, belajar ngaji, dia sambil gemetaran menyampaikan kejadian tadi malam. Pak Kiai, saya heran kenapa burung perkutut saya yang biasanya perkutut ini enggak, apa yang dia baca, la ilaha illallah subhanallah la ilaha. Ah masa sih Mbak? Masya Allah. Makanya saya subuh kesini. Maksudnya saya bilang masa iya, saya juga belum pernah, dalam arti kan gitu. Saya aja belum pernah kok dia begitu, hebat amat nih orang. Yang benar Mbak, iya saya ngedengar la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah subhanallah. Barangkali ada orang kali enggak, saya sampai begini di bawah burung itu, ya burung itu. Saya juga merinding ketika lihat burung itu. Bisa nggak Mbak dibawa ke sini burungnya? Nggak bisa, itu punya suami saya. Bukan, ini asli. Emang orang sini mengeres pikirannya. Ini asli ini mah. Masa yang ini subhanallah nggak ada dari sononya tuh. Si Mbak juga terpancing. Enggak, ini beneran Pak Kiai katanya. Udah, kalau begitu udah, hati-hati burung itu jangan sampai di kemana-manain. Salam sama suami, insyaallah. Udah pulang dia. Dapat seminggu laporan lagi. Pak Kiai, burung itu saya ngedenger lagi setiap jam berapa itu Mbak? Jam 3. Kok Mbak bangun sih? Saya jam 3 tuh mau ke pasar, sebab saya dagang sayuran. Setiap saya mau ke pasar, ketika saya mau ke pasar ada lagi burung. Masya Allah, ini sih hebat burung apa kuping dia yang hebat? Iya kan? Nah, akhirnya saya tanya, Mbak itu ke pasar jam berapa? Saya biasanya jam 3. Sebelum ke pasar apa? Saya sholat tahajud dulu, kemudian saya baca sholawat. Itu dari guru saya dulu. Terus sholatnya juga saya harus pakai qobliyah dan badiah, zuhur, maghrib, atau kalau asar cuma sebelumnya aja. Itu dari guru saya. Terus punya wiridannya apa? Cuma sholawat dari guru saya. Berapa baca sholawatnya? Kalau habis sholat sih cuma 11. Tapi kalau malam jangan dikurangin 44 atau 444. Suka keburu Mbak? Ya keburu lah kata dia. Masya Allah, si Mbak yang jualan sayur aja keburu baca sholawat, tapi potongan kayak gini. Amit-amit kita aja keburu. Masya Allah, itu hebatnya si Mbak. Dari istiqomahnya sholat tahajud, dari istiqomahnya baca sholawat,
dari istiqomahnya ibadah kepada Allah. Bukan ustadz, bukan kiai, tapi Allah memberikan maziyah, memberikan keistimewaan. Akhirnya saya datang juga ke rumah itu untuk membuktikan benar, ternyata adem rumahnya, masya Allah. Di Cilongok sana, tapi orang Jawa, rumahnya kecil. Betah saya ditinggal di rumah itu, betah, sebab ada anak perempuan yang cakep. Iya. Makanya saya nggak ngajak Haji Pedi, habis sama dia mah. Atau dia mah bajingan. Kagak saya. Saya nggak pernah ngajak, udah kalian gitu-gitu enggak. Itu khususan itu. Nah, ini istimewa sih Mbak. Saya lihat langsung ternyata dia punya kamar untuk sholat, sejadahnya juga ngampar terus, ada tasbih di atas sajadah. Saya godek-godek. Kok sempet masya Allah, padahal jualan sayuran, tapi ibadah tidak mengurangi kehusuan. Nah kalau sudah dapat khusyuk, kalau sudah bisa khusyuk, masya Allah. Saya tanya, Mbak nyantren di mana dulu? Saya nyantren di Jawa Timur, di Tebu Ireng atau di bukan? Saya nyantren di pesantren Salaf. Kemudian santrinya juga laki-laki mungkin ada 30, perempuan ada 30 sedikit Pak Kiai. Tapi enak kiai saya, cerita dia tentang kiainya ahli ibadah. Maka setiap yang keluar dari pesantren itu alhamdulillah ibadahnya mantap-mantap kata dia. Saya pun alhamdulillah sudah dikasih ke istiqomah, kehusuan. Saya nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, cuma Pak Kiai aja kata. Saya kalau udah sholat enak, tentram. Kalau udah baca sholawat perasaan gurih. Kan kalau saya tanya baca sholawat gurih sama yang begini-begini nggak mungkin jawab. Entar kamu baca sholawat? Iya. Bagaimana? Pegel. Kamu bagaimana baca sholawat? Iya. Gimana baca sholawat? Wah ngantuk bener. Nggak pegel ngantuk dah. Nggak pegel ngantuk. Tapi dia makanya enak. Pakai saya baca sholawat tuh terasa ada Kangjeng Nabi di hadapan saya, di depan saya. Masya Allah. Pantesan bisa ngedengar suara burung. Nah, kalau suara burung perkutut seperti itu, mungkin suara hewan-hewan yang lain pun dia berzikir. Kalau hewan saja berzikir kepada Allah, tapi kalau manusia, masya Allah, mulutnya nggak pernah dikasih zikiran. Bahasa goblok, bahasa sial, bahasa anjing, bahasa apalagi orang situ kan? Monyet lagi, apa lagi? Udah orang sini aja dah, lu dah yang gua tangkap dah. Lu tahuan kayaknya lu. Coba. Masya Allah, kalah kita sama hewan. Nah, kalau Syekh Mansur bisa ngobrol dengan berbagai hewan, diantaranya mau. Wali itu begitu. Syekh Khalil Bangkalan, dia bisa berbicara dengan mau, dengan hewan-hewan yang lain. Wali dia. Termasuk Gus Dur, kalau saya mau jelaskan, dia juga paham bahasa hewan. Cuman selalu begini, jangan kasih tahu. Nah, itulah orang-orang yang tinggi menurut Allah Subhanahu wa taala, wali Allah. Bisa ngobrol, kita mah ngobrol dengan perempuan aja susah. Ngobrol ada perempuan, kalau kita enggak senang sih gampang. Kalau udah ada senang, aduh takut salah. Ngobrol pelan-pelan, grogi ya. Tahu aja tuh kisah Melawi grogi segala apa, kayak yang udah aja. Nah inilah Syekh Mansur akhirnya mau berjanji kepada Syekh Mansur, siapa yang paham, yang ngerti, yang ada di hati nama anda yang Syekh Mansur, saya akan mengganggu, tidak akan mengganggu, turunan saya pun tidak akan mengganggu. Alhamdulillah selamat, ditolong sama Syekh Mansur, keluarlah mau, selamat dia, selamat pergi. Orang Serang, orang Pandeglang, termasuk orang Lampung yang sering ke hutan ketika ada mau, asal dia nyambat ya Syekh Mansur, mau pergi. Sekarang
Saya sering ketemuan dari Lampung, bahkan dari Palembang. Orang-orang pedalamannya pengen kenal dengan saya, kemudian datang saya tanggap. Masih itu. Kalau ada mau ngejar langsung bilang, "Ya, Syekh Mansur." Mau pergi. Pernah terjadi orang sini orang Kampung Melayu ke sana ke Lampung. Pas ada mau. Dan kalau sudah diangkat jadi wali, nanti akan nyambung wali dengan wali lagi. Pada datang wali, pada datang. Makanya Haji Pendi juga nih kayaknya udah hampir wali, hampir dah. Ya menurut saya, sebab dia suka bangun malam, terus dia suka duduk sendiri. Itu banyak yang datang. Banyak yang datang. Bentuknya ada yang ininya dipocong, ada yang rambutnya panjang. Bangsa perjurigan lah. Itu bukan wali, itu mah namanya, itu mah yang begitu namanya bajingan. Datang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ketika kita berteman salah, maka teman kita pun akan menghancurkan kita. Kita berteman dengan mau, dengan singa, satu saat kita pernah mendengar di Amerika orang yang mengurusi anak mau, diurus sedemikian rupa, nurut dia, tapi udah gedenya yang ngurusin dimakan juga, caplok juga. Ada lagi di Australia yang ngurusin buaya, sampai buayanya pernah sempat dibawa ke Indonesia, bawa lagi ke Australia. Mau buayanya bagus, nurut itu buaya, bisa itu orang Australia. Tapi satu ketika buaya itu tetap memakan orang itu juga. Hati-hati kita berteman dengan lurah, dengan camat, dengan bupati, itu adalah maung-maung negara. Ini bagi kiai saya mah, kalau yang bukan kiai mau udah cengkram aja dah. Tapi bukan berarti harus menjauh. Kita kan bangsa Indonesia, tetap satu bahasa, satu negara, merah putih bendera kita. Cuman kiai tugasnya cuma mendoakan. Jangan terlalu dekat dengan para pemerintah. Pemerintah datang ke rumah kita, biarkan, tapi kita jangan datang ke sana. Ya, ini khusus untuk awal. Kalau yang begini-begini sebodoh lah. Mau datang mau kagak. Iya, per detik ini juga diundang kagak, didatengin kagak. Berarti udah enggak dianggap kali. Iya, dianggap bukan rakyat Indonesia kali di mana.